Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang seperti mau meledak. Tubuh Rama yang hangat masih memelukku erat di tempat tidur kecil apartemennya, dan saat ingatan malam sebelumnya muncul jelas, aku tahu persahabatan kami selama 10 tahun telah hancur lebur dalam sekejap. Rama, apa yang kita lakukan? Gumamku pelan, suaraku bergetar saat mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Rama membuka mata, senyum tipis di wajahnya yang tampan khas Indonesia itu membuat perutku bergejolak aneh. Kamu bilang kamu juga merasakannya, Andi, jawabnya pelan. Malam itu kami minum setelah proyek kantor selesai. Rama mengaku selama ini dia mencintaiku lebih dari sahabat. Aku yang mabuk berat entah bagaimana membalasnya dengan pelukan dan kata-kata manis. Sekarang di pagi hari yang cerah di Jakarta Selatan ini, semuanya terasa salah. Aku bangun duduk di tepi tempat tidur, tangan menutup wajah. Bagaimana bisa? Aku Andi Pratama, laki-laki biasa yang punya pacar dulu, keluarga di Bandung yang taat agama, sekarang terjebak dalam perasaan ini. Rama duduk di belakangku, tangannya menyentuh bahuku lembut. Jangan panik dulu. Kita bicara ya. Aku mengangguk tapi pikiranku kacau. Di luar jendela, suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk ibu kota terdengar, mengingatkanku bahwa dunia luar tidak akan pernah menerima ini. Indonesia, negara dengan jutaan orang yang melihat hal seperti ini sebagai dosa besar. Aku berdiri, mengambil baju, aku pulang dulu. Tapi Rama menahan tanganku. Andi, jangan lari. Kita sudah berteman lama, ini bukan kesalahan. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Aku ingat bagaimana Rama selalu ada saat aku patah hati dengan mantan pacarku 2 tahun lalu, bagaimana kami nonton bola bersama setiap akhir pekan, bagaimana dia membantuku pindah ke apartemen baru ini. Semua terasa normal sampai malam kemarin. Aku keluar dari apartemen tanpa menoleh lagi, naik ojek online menuju rumah kontrakan kecilku di Tebet. Sepanjang jalan, aku memandang gedung-gedung tinggi Jakarta yang sibuk, tapi pikiranku hanya pada pelukan itu. Apakah aku juga merasakannya? Atau hanya mabuk? Di rumah, aku mandi air dingin berulang kali, berusaha membersihkan ingatan itu. Tapi saat melihat cermin, wajahku terlihat asing. Telepon berdering, nama Rama muncul. Aku tolak. Siang itu aku ke kantor seperti biasa, bekerja di divisi pemasaran sebuah perusahaan startup. Teman-teman bertanya kenapa wajahku pucat, aku hanya bilang kurang tidur. Tapi di meja kerja, pikiranku melayang ke Rama yang duduk di ruangan sebelah sebagai desainer. Kami bertemu di koridor, matanya mencari mataku, tapi aku pura-pura sibuk dengan laptop. Pulang sore, aku duduk sendirian di balkon kontrakan, memandang langit Jakarta yang mulai gelap. Keluargaku di Bandung sering telepon, ibu selalu tanya kapan bawa calon istri pulang. Ayah, seorang guru agama, selalu bilang laki-laki harus menikah dan punya keturunan. Bagaimana aku bisa bilang yang sebenarnya? Malam itu aku tidur gelisah, mimpi tentang pelukan Rama berulang. Pagi berikutnya, pesan dari Rama masuk, kita ketemu sore ya. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku baca berulang kali, jari ragu untuk balas. Ini baru awal dan aku sudah merasa dunia berputar terbalik. Aku akhirnya balas pesan Rama sore itu juga. Oke, ketemu di warung kopi biasa. Di kai kecil dekat kantor, Rama sudah duduk dengan 2 gelas kopi susu Aurit kami. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kekhawatiran. Andi, aku minta maaf kalau aku terlalu cepat. Tapi aku sudah pendam ini sejak kuliah di UI dulu.
Kamu selalu jadi yang spesial buat aku. Kata-katanya seperti pukulan pelan di dada. Aku menatap meja, tangan memegang gelas hangat. Rama, aku bukan seperti itu. Aku suka perempuan. Keluargaku. Mereka tidak akan pernah mengerti. Rama mengangguk pelan, tapi tangannya menyentuh punggung tanganku sebentar. Aku tahu tekanan di Indonesia ini berat. Tapi lihat aku hidup tenang meski diam-diam, kita bisa coba pelan-pelan tanpa paksaan. Percakapan itu berlangsung 2 jam, penuh diam dan kata-kata hati-hati. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam berikutnya, aku telepon ibu di Bandung. Ibu, gimana kabar? Ayah sehat. Ibu cerita tentang tetangga yang baru menikah, kamu kapan, Andi? Umur 28 sudah waktunya. Kata-kata itu seperti beban berat. Di kantor, Rama dan aku pura-pura biasa, tapi saat rapat tim, pandangan kami sering bertemu. 1 minggu kemudian, aku mulai merasa gelisah setiap Rama tidak ada di dekat. Aku coba kencan dengan teman kantor perempuan, tapi saat dia pegang tanganku, aku hanya ingat pelukan Rama. Aku marah pada diri sendiri. Akhir pekan, aku pergi ke rumah orang tua di Bandung naik kereta. Ayah menyambut dengan senyum, anak laki-laki harus kuat, Andi. Malam itu, saat sholat Isya bersama, aku merasa bersalah. Keesokan harinya, aku cerita samar-samar ke kakak perempuanku yang lebih pengertian. Kak, kalau ada orang yang suka sesama jenis, gimana menurut kakak? Kakak terdiam lama, di Indonesia susah, Andi. Lebih baik nikah biasa saja. Pulang ke Jakarta, aku langsung ke apartemen Rama tanpa pikir panjang. Aku takut, Rama. Tapi aku juga tidak bisa bohong lagi. Rama memelukku lagi, kali ini tanpa mabuk. Kita hadapi bersama. Itu malam pertama kami bicara sampai pagi, tentang mimpi, ketakutan, dan harapan kecil. Tapi di luar, berita di tentang raya komunitas di beberapa kota membuatku gemetar. Apakah ini pilihan yang benar? Bulan berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang manis. Rama dan aku mulai bertemu diam-diam, makan malam di rumahnya, jalan malam di pinggir sungai Ciliwung yang sepi. Aku merasa hidup, tapi setiap kali pulang ke kontrakan, rasa bersalah datang lagi. Di kantor, gosip mulai beredar karena kami terlalu dekat. Bos memanggil kami, kalian sahabat baik, tapi jangan sampai kerjaan terganggu. Aku ketakutan. Suatu hari ibu datang tiba-tiba ke Jakarta untuk kunjungan mendadak. Dia bawa gadis tetangga dari Bandung, ini Rina, anak Pak Haji. Cocok buat kamu. Makan malam bersama Rama ikut, tapi aku melihat Rama tegang. Malam itu, setelah ibu pulang ke hotel, Rama bilang, aku tidak mau sembunyi selamanya, Andi. Kami bertengkar kecil pertama kali. Aku bilang, kamu tidak tahu tekanan keluargaku. Rama pergi dengan marah. 2 hari aku tidak bisa kerja okus. Aku telepon sahabat lama dari kampus, seorang laki-laki yang sudah terbuka sebagai gay bernama Dika. Andi, kalau kamu benar-benar suka dia, jangan sia-siakan. Aku pernah kehilangan karena takut. Nasihat Dika membuatku berpikir. Aku minta maaf ke Rama lewat pesan panjang. Kami bertemu lagi, kali ini di Pantai Ancol saat malam minggu. Di bawah lampu taman, Rama pegang tanganku, aku rela tunggu kamu siap. Tapi saat kami pulang, tetangga kontrakanku melihat kami terlalu dekat. Gosip mulai menyebar di lingkungan. Keluarga di Bandung telepon, ayah marah, ada yang bilang kamu dekat dengan laki-laki. Jangan bikin malu keluarga.
Aku menangis sendirian di kamar. Krisis semakin dalam, tapi juga membuatku sadar betapa kuat perasaanku pada Rama. Tekanan semakin berat saat ayah datang ke Jakarta bersama ustadz dari masjid kampung. Anakku, ini ujian. Kita doa bersama. Mereka bawa aku ke pengajian bicara tentang dosa besar. Aku diam saja, tapi di dalam hati aku hancur. Rama tahu dari ceritaku, dia tawarkan kita istirahat dulu, Andi. Aku pindah ke Bandung sementara untuk proyek kantor. Aku setuju, tapi kehilangan itu terasa seperti lubang besar. Di kantor tanpa Rama, hari-hari kosong. Aku mulai minum lebih sering, sendirian di balkon. Dika datang menjenguk, jangan biarkan masyarakat menentukan hidupmu. Kami bicara panjang tentang banyak orang seperti kami di Indonesia yang hidup diam-diam atau pindah ke luar negeri. Aku mulai baca buku tentang penerimaan diri, tapi tetap takut. Suatu malam, Rina, gadis yang ibu kenalkan, telepon. Andi, orang tua kita ingin kita dekat. Aku tolak halus, tapi ibu marah besar. Kamu mau jadi apa? Jangan bikin ayah sakit. Aku hampir menyerah, hampir bilang iya menikah. Rama telepon dari Bandung, suaranya lelah. Aku kangen, tapi aku paham kalau kamu pilih jalan aman. Kata itu membuatku menangis. Aku putuskan datang ke Bandung tanpa bilang siapa-siapa. Di stasiun, aku lihat Rama sedang kerja di kai dekat rumah orang tuaku. Kami bertemu diam-diam di taman kecil. Aku tidak bisa tanpa kamu, kataku. Rama memelukku erat di bawah pohon mangga. Tapi saat pulang, ayah melihat kami dari jauh. Malam itu rumah penuh teriakan. Keluar dari rumah ini kalau kamu seperti itu. Aku lari ke hotel, hati hancur. Ini puncak konflik dan aku harus pilih. Aku tinggal di hotel Bandung 3 hari, tidak makan banyak. Rama datang setiap malam bawa makanan. Andi, kita bisa pindah ke Bali atau tempat yang lebih terbuka. Aku siap resign kalau perlu. Tapi aku tahu Rama sayang pekerjaannya. Aku telepon kakak, minta bantuan bicara dengan ayah. Kakak datang bicara lama dengan orang tua. Mereka butuh waktu, Andi. Jangan paksa. Aku kembali ke Jakarta sendirian, Rama ikut. Di kereta, kami pegang tangan diam-diam. Di Jakarta, gosip di kantor membesar. Bos panggil kami, kalian pindah DC atau resign. Rama pilih resign, aku tidak mau kamu kehilangan pekerjaan. Pengorbanan itu membuatku menangis. Aku kerja sendirian, setiap hari pulang ke kontrakan kosong. Dika bantu Rama cari kerja relance. 1 bulan kemudian ibu sakit di Bandung. Aku pulang duduk di samping tempat tidurnya. Ibu, aku mencintai Rama. Bukan dosa kalau itu tulus. Ibu menangis, ibu takut kamu menderita. Ayah diam saja di pintu. Aku pulang dengan hati sedikit ringan. Tapi saat Rama datang ke kontrakan, kami bertengkar hebat karena aku masih takut keluar sepenuhnya. Kamu egois, Andi. Rama pergi meninggalkan aku sendirian. Malam itu aku hampir menyerah, tapi ingat semua perjuangan. Aku kejar Rama ke apartemen lamanya, Ma. Aku pilih kamu. Kami berpelukan lama, air mata jatuh. Setahun kemudian, hidup kami berubah pelan-pelan. Rama buka usaha desain sendiri, aku naik jabatan di kantor baru. Kami pindah ke apartemen bersama di pinggiran Jakarta, jauh dari gosip lama. Keluarga di Bandung mulai menerima, meski pelan. Ibu telepon rutin, ayah kadang kirim salam lewat kakak.
Dika sering datang bawa teman-teman yang sama, kami buat lingkaran kecil dukungan. Suatu hari di pantai Kuta Bali saat libur, Rama pegang tanganku di bawah matahari terbenam. Terima kasih sudah berani, Andi. Aku tersenyum, angin laut bertiup lembut. Semua konflik, pengertian, dan air mata membentuk kami jadi lebih kuat. Aku tidak lagi takut melihat cermin. Indonesia masih berat, tapi cinta kami cukup untuk bertahan. Kami jalan pulang sambil tertawa kecil, tangan saling genggam. Apakah menerima diri sendiri lebih penting daripada memenuhi harapan masyarakat, benar atau salah?